Dari awal kan sudah saya katakan bahwa itu adalah hak hukum ya dari terdakwa Nikita Mirzani. Ya kalau JPU mengajukan banding ya otomatis kita akan memberikan kontra. Berdasarkan pengalaman kami, secara umum ya, upaya banding itu pasti akan selalu gagal. Pasca divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar, pihak Nikita Mirzani resmi mengambil langkah hukum dengan mengajukan banding atas putusan tersebut. Keputusan ini disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Galih Rakasiwi, yang menegaskan bahwa tim pembela tidak tinggal diam dan telah resmi mendaftarkan permohonan banding ke pengadilan. Adapun fokus utama dalam permohonan banding kali ini adalah terkait pasal 27B yang mengatur tentang ancaman dan unsur perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Galih menilai ada kekeliruan dalam penerapan pasal tersebut sehingga perlu diuji kembali di tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan keadilan bagi kliennya. Pihak kuasa hukum juga berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat meninjau kembali seluruh pertimbangan hukum secara objektif, terutama mengingat banyaknya kejanggalan dalam pembuktian yang dinilai tidak sepenuhnya kuat. Alhamdulillah lancar setelah tadi surat kuasa selesai. Ternyata kan sekarang ya kita mengikuti daripada sistem elektronik. Jadi harus ikutin sistem yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui akun e-berbadi. Ya, tadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nanti tinggal kita masukin memori bandingnya aja. Untuk pengajuannya sudah diterima dan sudah masuk kepada akun e-berbadi seperti ini. Poin-poin bandingnya terutama terkait pasal 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait itu kan yang dinyatakan terdakwa ini bersalah katanya. Nah, terkait hal tersebut makanya kita akan mengajukan banding dari poin-poinnya nanti, termasuk nanti ada poin-poin terkait bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Jadi kita akan mengambil daripada bukti dan saksi yang sebelumnya tidak jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satunya itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang krusial terkait kekeliruan yang diambil, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim ini. Makanya atas dasar kemudian itu akan kita masukkan ke dalam memori banding yang akan kita buat. Dengan adanya upaya hukum terdakwa Nikita Mirzani melakukan upaya banding, dari awal kan sudah saya katakan bahwa itu adalah hak hukum ya dari terdakwa Nikita Mirzani. Artinya terdakwa ini kan merasa bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim dengan nomor perkara 362 itu bagi dia belum berkemanfaatan, belum berkeadilan, dan belum berkepastian hukum. Nah, terhadap itu, ya setiap terdakwa ya dalam hal ini, terdakwa Nikita Mirzani mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding. Jadi, soal itu kami tidak bisa memberikan komentar, karena itulah merupakan hak hukum terdakwa, seperti itu. Kami selalu berbicara soal pengalaman ya. Tapi kalau kemudian berbicara tentang untuk melampaui kewenangan hakim, itu kami tidak mau masuk ke situ. Nah, berdasarkan pengalaman kami, ketika alat bukti itu sudah saling bersesuaian, ya, dan itu secara terang benderang dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, kemudian adanya mens rea yang sangat kuat dalam hal ini, dan unsur-unsur sudah terpenuhi terhadap perbuatan-perbuatan terdakwa, ya, berdasarkan pengalaman kami, secara umum ya, upaya banding itu pasti akan selalu gagal. Ya itu kan skincare yang dipakai buat bukti ya, bukti daripada JPU ini kan, ada 4 kemarin, 4 gambar termasuk daripada bukti pembelian yang katanya dikurangkan. Padahal sudah jelas kita sudah mengajukan bukti
dan saksi, buktinya ada, bukti pembayaran, saksinya ada, saksi korban yaitu saksi Yosi. Nah itu juga nanti akan kita angkat kan. Jadi biar dilihatlah bukti kita, jangan hanya bukti daripada JPU aja seperti itu. Informasinya 7 hari setelah pengajuan hari ini, berarti kan tanggal 3 November 2025, berarti 7 harinya 10 tanggal berapa ya? 11. Ya sekitar tanggal segitulah nanti kita batas akhirnya untuk pengajuan memori. Vonis yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani, yakni 4 tahun penjara dan denda 1 miliar, memang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan awal jaksa yang mencapai 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Perbedaan signifikan ini rupanya membuat pihak Kejaksaan Agung mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Kendati demikian, pihak penuntut umum, PU, menegaskan bahwa mereka tetap menghormati putusan hakim sebagai bentuk penghargaan terhadap proses peradilan yang telah berjalan. Namun, mereka juga menyampaikan bahwa langkah banding bukan semata bentuk ketidakpuasan, melainkan upaya mencari kepastian hukum dan keadilan yang lebih menyeluruh, terutama jika terdapat hal-hal yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan fakta persidangan. Jika nantinya jaksa benar-benar mengajukan banding, tim kuasa hukum Nikita Mirzani pun sudah menyiapkan strategi lanjutan untuk menghadapi proses hukum di tingkat berikutnya. Lantas strategi apa yang akan digunakan oleh pihak Nikita Mirzani jika jaksa benar melakukan banding? Ya kalau JPU mengajukan banding ya otomatis kita akan memberikan kontra memori banding untuk tanggapan daripada banding JPU. Ya sama juga kan kalau kita ajukan banding memori banding kita, ya JPU juga nanti ada hak untuk memberikan kontranya. Jadi sama-sama banding berarti sama-sama memberikan haknya, yaitu kontra memori banding seperti itu. Ya cukup besar ya, dari kami cukup yakin, terutama kemarin sempat berdiskusi dengan Nikita juga, ya atas keyakinan daripada Nikita dan keyakinan kita juga, termasuk mungkin praktisi-praktisi hukum yang sempat berkomentar banyak juga, ya kita 100% yakin kita tidak bersalah seperti itu. Tetap kita pada keyakinan kita, makanya kita tetap akan mengajukan upaya banding. Kalau ini masih dalam proses, kalau nanti ada dalam jeda waktu berapa minggu nih, 1-2 minggu ini ada surat ya melakukan banding, yang tentu banding kan di dalam KUHP itu juga dijelaskan pasal 233, 24 sampai 243 itu menyatakan bahwa terdakwa ya, baik terdakwa dan JPU mempunyai kewenangan ataupun mempunyai hak untuk melakukan banding gitu kan. Ada di KUHP itu. Jadi boleh aja, itu hak setiap terdakwa dan JPU. Namanya upaya. Apapun yang dijalankan upaya itu dan hak setiap terdakwa itu juga harus diambil, biasanya kan gitu. Kenapa nggak diambil kalau memang ada kesempatan, kenapa nggak diambil kan gitu, untuk melakukan banding kan. Boleh-boleh aja itu banding kan, tapi kan diterima atau ditolak atau dikurangi atau diperberat gitu. Jadi itu ada konsekuensi memang. Tapi balik lagi, apa yang dijadikan memori untuk banding dia lakukan itu kan di situ dijelaskan bahwa apa yang menguatkan untuk dia bisa mengurangi. Kalau itu ternyata nilai-nilai itu juga nggak signifikan dan malahan kabur daripada segala sesuatu yang didakwain di dalam persidangan, tentunya ini menjadi malah bisa diperberat kan, tentunya gitu. Biasanya seperti itu. Upaya banding yang diajukan oleh Nikita Mirzani rupanya menarik perhatian sejumlah kalangan, termasuk praktisi hukum senior Deolipa Yumara. Sebagai pengacara yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam menangani berbagai perkara pidana, Deolipa memberikan pandangannya terkait langkah hukum yang diambil oleh pihak Nikita. Menurut Deolipa, langkah banding tersebut merupakan hak setiap terdakwa yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Ia menilai, dari sisi hukum, upaya banding Nikita Mirzani masih memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih ringan, terutama jika tim kuasa hukumnya mampu memperkuat argumentasi dan menghadirkan bukti-bukti baru yang dapat meyakinkan majelis hakim di tingkat pengadilan tinggi. Namun, Deolipa juga mengingatkan bahwa langkah banding memiliki dua kemungkinan hasil bisa menguntungkan, tetapi juga bisa berakhir tanpa perubahan.
Ia menjelaskan bahwa apabila pengadilan tinggi menilai pertimbangan hakim di tingkat pertama sudah sesuai hukum dan fakta persidangan, maka vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar akan tetap berlaku dan tidak akan bertambah. Dalam Undang-Undang KUHP, pasal pemerasan ini, pemerasan dengan pencemaran ini, itu ancaman hukum maksimal adalah 4 tahun. Jadi ketika dia diputus 4 tahun, sebenarnya dia sudah mendapatkan hukuman yang maksimal 4 tahun. Nah, kalaupun dia banding, memperberatnya susah. Misalnya dia banding tentu dipersalahkan, dia tidak akan diputus lebih berat dari 4 tahun. Tapi dia mungkin diputus setidak-tidaknya adalah sama dengan yang diputuskan di pengadilan negeri, yaitu tetap 4 tahun dengan denda. Atau dia malah diputus lebih ringan dari 4 tahun tadi. Makanya kenapa posisi dia mengajukan banding itu memang lebih menguntungkan daripada tidak. Karena kalau dia banding siapa tahu hukumannya lebih ringan. Tapi setinggi-tingginya hukumannya adalah 4 tahun juga, sama seperti pengadilan negeri. Makanya timbang-timbang ya lebih bagus mengajukan banding. Makanya dia mengajukan banding sudah dalam posisi yang perhitungan yang baik, begitu kan. Dibanding tidak, banding aja. Berbeda halnya kalau masih ada rentang waktu, ancaman hukumannya memang secara undang-undang di atas 4 tahun misalnya. Ancaman yang sebenarnya itu misalnya 10 tahun. Dia pas 4 tahun dihukum ringan, dianggapnya dia banding, malah berat lagi kan, jadi 7-8 tahun. Nah, baru itu berisiko mengadakan banding. Tapi kalau ancaman hukumannya sudah maksimal, yang pemerasan kemarin kan 4 tahun, diputus 4 tahun kan berarti sudah maksimal. Dia banding paling berat, dia memang hukumannya sama dengan yang dia putus di pengadilan negeri. Tapi kalau dia banding punya posisi potensi dia diputus lebih ringan, mungkin 3 tahun atau 2 tahun. Itu kan suatu kesempatan di mana dia mendapatkan keadilan yang lebih baik buat dia. Perseteruan panas antara artis sensasional Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare ternama Reza Gladys tampaknya masih jauh dari kata selesai. Setelah sempat mereda, kini konflik keduanya kembali mencuat ke permukaan. Ya, pada hari ini, Nikita dijadwalkan menghadiri proses mediasi di pengadilan terkait gugatan perbuatan melawan hukum PMH yang diajukan pihaknya terhadap Reza Gladys. Kuasa hukum Nikita, Galih Lakasiwi, membenarkan kabar tersebut dan mengungkapkan bahwa agenda mediasi merupakan bagian dari tahapan hukum yang harus ditempuh sebelum perkara naik ke sidang pokok. Dalam keterangannya, Galih juga membeberkan sejumlah poin penting dalam gugatan yang telah mereka ajukan. Lalu seperti apa jawaban Julianus Paulus Sembiring menyikapi gugatan PMH dari Nikita yang kini masih berjalan? Ya jelas bebas lah sepenuhnya. Ini kan ada kesepakatan, ada kerjasama, sudah diberikan juga kan, sudah melakukan prestasinya juga kan. Jadi yang terjadi ya makanya kita ajukan kan perbuatan melawan hukumnya itu, yang besok akan disidangkan di sini juga kan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum perdatanya kan ada seperti itu. Lah ini kan masih berjalan, masih berjalan untuk persidangannya. Besok mediasinya, jadi masih berlanjut sidangnya. PMH ya PMH, perdata, pidana ya pidana. Ya kan beda Pak. Kalau sidang di pengadilan tinggi banding ini kan sidang pemberkasan. Jadi tidak ada sidang-sidang seperti halnya kayak sekarang di pengadilan negeri. Sidang berkas Pak. Jadi ini sidang pemberkasan, jadi kan otomatis kan tidak dilihat, bukan tertutup ya, intinya sidang berkas gitu. Kalau tertutup kan pengadilan agama, pengadilan anak ya, pengadilan terkait kesusilaan. Kalau pengadilan untuk perkara banding ini, ya pengadilannya berkas gitu kan. Kalau mediasi ini kan tetap kita mengacu pada Perma nomor 1 tahun 2016 ya, yang pada prinsipnya adalah hakim mediator ini akan mempertemukan para prinsipal ya, dan kemudian dalam hal ini kalau prinsipal itu dikuasakan oleh kuasanya, maka besok ya, seperti kemarin pada saat persidangan mediasi gugatan wan prestasi, kami para kuasa dalam hal ini akan menghadiri para prinsipal ya, pemberi kuasa kepada kami untuk bertemu nanti dalam mediasi ya. Tahapannya besok adalah tentang membicarakan apa sih sebenarnya materi pokok perkara dalam gugatan. Nah, kemudian nanti terhadap itu kami akan biasanya mempertanyakan apa usulan dari pihak penggugat. Nah, lalu lanjutannya adalah tentang soal apakah mereka mempunyai usul tentang terhadap ini melalui proposal atau tidak. Nah, kalau kemudian mereka punya usul proposal,
maka kami akan jawab apa kami setuju atau tidak. Nah, kalau kemudian kami setuju, maka ini dikatakan mediasi berhasil dan tidak bisa lanjut kepada proses berikutnya. Tapi kalau kami tidak setuju terhadap usulan mereka, maka proses hukum ini akan berlanjut dengan pembacaan gugatan. Nah, kalau misalkan nanti dalam proses mediasi majelis hakim memberikan waktu untuk para pihak itu berdiskusi di luar proses mediasi, boleh juga ya. Tetapi hal itu dapat dilakukan setelah mediasi ini dimulai ya. Jadi belum bisa kami katakan malam ini bahwa kami akan melakukan pembicaraan-pembicaraan di luar mediasi. Tergantung besok apakah misalkan para pihak ya, para prinsipal ini setuju untuk melakukan pembicaraan di luar mediasi. Nggak ada pengaruhnya. Perbuatan melawan hukum juga nggak dapat juga. Karena yang dilaporkan atau yang digugat adalah perbuatan melawan hukum di mana Reza diduga melakukan laporan-laporan kepolisian yang merugikan dia sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal undang-undang mengatur itu. Siapapun yang dirugikan secara pidana boleh melaporkan ke pihak berwajib tentang kerugian-kerugian yang diderita secara pidana sebagai korban pembunuhan, korban kekerasan, korban penipuan, korban pemerasan, korban kekerasan, itu kan boleh melaporkan dan itu adalah hak gitu. Jadi nggak ada perbuatan melawan hukum. Jadi langkah dia secara perdata bukan secara melawan hukum adalah langkah yang mencoba menangkap bayang-bayang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.